adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi nih dengan Kak Tia ya. Walaupun kita masing-masing di rumah adik-adik, kita sekarang bisa melihat Kak Tia adik-adik di rumah melalui video ya. Walaupun begitu adik-adik, kita bersyukur kita masih bisa dengar firman Tuhan walaupun melalui video ya adik-adik ya. Nah, kita masih bisa beribadah. Nah, kali ini kita mau mulai ibadah kita ya adik-adik ya. Nah, kita sekarang bernyanyi tentang Yesus sayang padaku ya. 1, 2, 3 ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, sebelum kita baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Adik-adik semua ikutin Kakak Tia ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu hari ini datang kembali menghadap kehadirat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau beribadah walaupun kami di rumah masing-masing, walaupun kami mendengarnya melalui video. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami semua. Tuhan Yesus, sekarang kami mendengar firman-Mu. Berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita nyanyi lagi adik-adik ya. Firman Tuhan ada di hatiku ya. 1, 2, 3 ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, kali ini kita dengar firman Tuhan diambil dari ayat Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Temanya atau judulnya berbuah banyak dalam Yesus. Nah adik-adik, kakak mau tanya sama adik-adik dulu. Adik-adik di rumah ada punya tanaman buah enggak ya? Ayo, siapa yang punya tanaman? Kakak punya loh adik-adik. Nah, kalau kita punya tanaman buah, contohnya buah mangga misalnya, supaya buahnya banyak, kita harus apakan ya? Kita harus rawat adik-adik. Karena untuk apa? Kan kita kepingin supaya buahnya banyak, buahnya lebat. Ya, tujuan kita menanam buah adalah untuk hasilnya yaitu buahnya harus banyak. Jadi harus dirawat. Ya adik-adik ya. Nah, kali ini Tuhan Yesus
bercerita kepada murid-muridnya semua. Dia mengatakan, kali ini dia cerita pakai perumpamaan. Jadi dia perumpamannya adalah tentang pohon anggur. Nah, kata Tuhan Yesus kepada semua muridnya, aku adalah pohon anggur yang benar, dan Bapakku adalah pengusahanya. Nah, jadi adik-adik, kalau Tuhan Yesus mengatakan dia adalah pohon anggur, berarti dia adalah pohon utamanya adik-adik. Pohon yang besar itu, anggur itu merambat ya adik-adik ya. Nah, contohnya adik-adik, anggur itu nih ya, dia merambat kan adik-adik. Pohon anggur itu merambat. Jadi ada batangnya, batang utamanya itu yang terlihat kali ini deh, adik-adik. Nih, ini batang-batangnya ya, yang disangga, ini batang-batang, nah inilah batang utamanya. Jadi kata Tuhan Yesus, dia adalah pohon anggur, yaitu batang utamanya, batang yang besarnya. Nah, kalau begitu, kalau Tuhan Yesus adalah batangnya dan Bapaknya adalah pengusahanya, berarti kita semua, termasuk adik-adik yang percaya kepada Tuhan Yesus, adalah cabang atau rantingnya ya. Nah, Tuhan Yesus pokoknya utamanya, kita adalah adik-adik juga semua yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah cabang atau rantingnya. Nah, adik-adik, ternyata pohon anggur ini macam-macam keadaannya adik-adik. Jadi pohon anggur ini ada yang dia tidak berbuah sama sekali adik-adik. Contohnya ini nih. Tidak berbuah sama sekali nih. Nggak ada buahnya kan adik-adik kan? Nggak ada buahnya tuh. Yang banyak adalah daunnya. Ya adik-adik, daunnya banyak sekali. Nah, kalau daunnya banyak sekali, diapain ya? Apakah dibuang? Dipotong atau dibuang atau diapain ya adik-adik ya? Tidak adik-adik. Kalau dia batangnya udah besar tapi gak berbuah, banyak daunnya, kita harus pangkas adik-adik. Kita coba pangkas. Kita coba pangkas dia lagi. Yang daun-daunnya banyak dibuangin. Ya. Nah, biar dia bertumbuh lagi. Nah, ada juga pohon anggur yang berbuah tapi sedikit nih. Hanya berapa tuh adik-adik tuh? Sedikit ya buahnya ya. Ini sedikit ya. Iya. Nah, kenapa sedikit adik-adik? Terlalu banyak nih daunnya adik-adik. Nih, kebanyakan daun daripada buahnya. Jadi pohon itu adik-adik, kalau kebanyakan daun itu tidak bagus. Dia harus diapain ya? Harus dipangkas juga, daunnya itu dibuangin, digunting-gunting, dibuangin adik-adik, supaya buahnya yang banyak. Karena apa? Kalau daunnya banyak, itu batangnya itu adik-adik, makanan itu dari akar, dia pergi ke cabangnya, ke rantingnya. Jadi kalau banyak daun, dia nanti makanan itu ke daunnya aja, nggak ke buahnya. Jadi harus digunting, harus dipangkas, supaya nanti akhirnya tumbuh bunga dan tumbuh buah ya. Nah, terkadang adik-adik, dia buahnya sedikit. Kenapa? Kadang-kadang ada juga yang kan pohon anggur itu dia melilit ya adik-adik, melilit ya. Makanya nih disanggah adik-adik, disanggah-sanggah nih ya, disanggah-sanggah supaya nih disanggah nih ya, yang kayu-kayu ini supaya dia tidak jatuh. Tapi ada juga ternyata adik-adik
mungkin rantingnya itu saking udah banyaknya jatuh ke tanah, terpendam. Dia tidak berbuah, buahnya sedikit. Nah, jadi diapain? Diangkat, dibersihin, diangkat, ditaruh lagi ke penyanggahnya, diangkat supaya dia tumbuhnya bagus lagi. Kalau dia terpendam tanah, mana bisa dia bertumbuh? Ya, supaya buahnya banyak. Nah, ada lagi adik-adik. Nih, anggur yang buahnya banyak sekali nih. Adik-adik bisa lihat ya. Ya, lebih banyak buah daripada daun. Nah, ini yang diinginkan adik-adik. Tuhan Yesus menginginkan seperti ini kita yang percaya. Ya, harus berbuah banyak. Nah, kalau udah berbuah banyak, apakah cukup dibiarkan saja? Tidak juga adik-adik. Dibersihkan juga adik-adik supaya makin banyak lagi, ya. Jadi di sini maksudnya Tuhan Yesus kepingin supaya orang yang percaya itu harus berbuah banyak, ya. Jadi Tuhan Yesus pokok anggur, kita adalah cabang atau rantingnya. Nah, berbuah banyak ini sebenarnya adik-adik, kenapa dia bisa berbuah banyak? Setiap anggur yang dekat dengan pohon yang besar, yang lebih dekat dengan pohon yang besar, dia akan berbuah banyak. Kenapa? Karena dia langsung makanan itu ada pada dia. Nah, kalau yang berbuah sedikit itu dia jauh dari pohonnya adik-adik. Dia hanya di ranting-ranting. Nih, jauh dia dari pohon utamanya adik-adik. Ini pohon utama, dia jauh. Berbuah, tapi dia tidak banyak. Nah, jadi kalau pohon itu, kalau dia pohon anggur itu berbuah banyak, dia dekat dengan cabang utamanya. Ya. Nah, adik-adik apa maksudnya? Jadi, kita adalah cabang dan atau ranting pohon anggur. Nah, Tuhan Yesus meminta supaya kita ini harus berbuah banyak. Harus bagaimana tadi? Kita berbuah banyak, harus dia melekat dekat dengan pohon utama. Nah, bagaimana ya caranya melekat pada pohon utama? Nah, adik-adik, kakak sebelum menjawab, kakak mau tahu dulu. Kita adik-adik, termasuk adik-adik di rumah, kakak juga ya. Bagaimana mau berbuah banyak adik-adik? Karena apa? Masih banyak lagi kesalahan-kesalahan yang kita buat adik-adik. Ya, masih banyak bohongnya, masih banyak nakalnya, masih banyak malasnya. Ya, kalau berbuat salah tidak minta maaf. Ya, kalau punya mainan tidak kasih pinjam, tidak ada kasih. Ya, muka sering cemberut, nggak lemah lembut, nggak manis. Ya adik-adik, bagaimana kita mau berbuah banyak? Nah, ini perlu dipangkas. Apa artinya tadi adik? Dibuang. Semua perbuatan jahat kita, perbuatan buruk kita, dosa-dosa kita harus dibersihkan, dibuang dulu. Dipangkas-pangkas dulu adik-adik supaya kita bisa berbuah lebat. Apa berbuah lebat? Kita punya kasih, lemah lembut, tidak sombong, ya, merendahkan diri, dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah banyak? Memang dipangkas, tapi terutama apa adik-adik? Kita harus rajin dengar firman Tuhan, rajin berdoa, rajin sekolah minggu. Nah, kalau kita rajin dengar firman Tuhan, berdoa, rajin sekolah minggu, kita kan tahu adik-adik apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Nah, kita minta tolong supaya kita mampu, supaya kita bisa melakukan firman-Nya. Ya, jadi
Kalau adik-adik mau berbuah banyak, ya harus berdoa rajin, dengar firman Tuhan, sekolah minggu. Nah, sekarang ini adik-adik walaupun di rumah, adik-adik bisa dengar firman Tuhan dari video, ya. Nah, tolong mama papa ya di rumah ya. Katia minta tolong supaya setiap hari Minggu tolong HP-nya atau laptopnya dikasih tonton sama adik-adik ya, supaya dia tetap bisa dengar firman Tuhan, supaya kita sama-sama berbuah banyak. Bagaimana kita berbuah banyak kalau kita nggak pernah dengar firman Tuhan ya. Mama Papa juga ya selalu diingatkan ya adik-adik di rumah ya, karena kalau dengar firman Tuhan dari Kak Tia hanya waktunya sedikit, jadi Mama Papa ulang-ulangin lagi ya. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ya. Jadilah kita berbuah yang banyak, karena itu adalah pesan Tuhan Yesus ya. Tadi gimana? Tuhan Yesus adalah cabang utama, kita adalah ranting atau cabangnya ya. Mari kita sama-sama melekat supaya kita berbuah banyak. Oke adik-adik. Nah, kita mau selesai. Kita mau nyanyi dulu ya adik-adik ya, sebelum kita berdoa. Yesus pokok ya. 1, 2, 3 ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal Dia di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Nah, ya, Yesus pokok, kita caranya, pasti kita semua berbuah. Nah, adik-adik, mari kita berdoa ya. Kita udah mau selesai. Nanti setelah Kak Tia berdoa, sama-sama kita doa Bapa kami ya. Mana tangan di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucapkan terima kasih karena kami sudah mendengar cerita tentang firman Tuhan, di mana hari ini kami mendengar tentang perumpamaan Tuhan Yesus, pohon anggur, dan jadikanlah kami pohon anggur yang banyak buahnya, supaya kami benar-benar jadi anak Tuhan Yesus yang mampu melakukan segala firman Tuhan dan dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah minggu depan kami boleh kembali ibadah dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa sama-sama, doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dibawa ke dalam cobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, shalom adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday, dah.